Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton Nauli TV. Kali ini kita kembali bertemu di program Ngobrol atau Ngomongin Berita Online. Jadi sesuai dengan program ini adalah kita membicarakan apa yang sedang menjadi pemberitaan gitu. Dan untuk episode kali ini, saya sebagai pemandu pada dialog ini atau sebagai host sudah mengundang tamu jauh dari lokasi saya saat ini. Ya, kalau saya saat ini berada di Jakarta, jadi kawan saya berdiskusi hari ini dari Kabupaten Tapulu Tengah. Pertanyaannya adalah kenapa Kabupaten Tapulu Tengah? Karena baru-baru ini di Kabupaten Tapulu Tengah ada peristiwa yang cukup mencuri perhatian publik, yaitu tenggelamnya kapal wisata yang membawa 38 orang penumpang, di mana tiga di antaranya meninggal dunia. Dan ini seingat saya sendiri sebagai kebetulan orang yang memang warga dari sana juga yang ya merantau ke sini gitu. Ini adalah merupakan kali pertama kapal wisata tenggelam dan memakan korban gitu. Dan bagi masyarakat Tapting ini tentu mengejutkan, terutama juga bagi pemerhati-pemerhati pengembangan pariwisata di daerah pesisir. Dan saat ini sudah saya undang beberapa waktu yang lalu dan beliau bersedia sudah hadir di hadapan kita bersama Bung Raju Firmanda Hutagalung. Assalamualaikum Bung Raju. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Raju, sehat juga? Alhamdulillah, sehat, Bang. Sehat. Oke, baik. Eh, Bung Raju kan baru-baru ini ada peristiwa kapal tenggelam di sana dan Bung sebagai sekretaris KNPI yang selama ini cukup menyoroti dinamika di Kabupaten Taplu Tengah mulai dari urusan kemanusiaan, sosial, politik, termasuk mungkin peristiwa yang sangat memilukan ini tenggelamnya kapal wisata di Taptek ini. Sebagai seorang aktivis pemuda yang bernaung dalam KNPI, bagaimana sebenarnya sikap Anda dan KMPI menyikapi persoalan ini? Baik, terima kasih lebih dulu, Bang. Kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Eh, Pertama, kita dari DPD KMPI Kapal Tengah mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang terjadi yang menyebabkan eh, tiga orang dari yang Nah, ikut di saat peristiwa itu terjadi harus meninggal dunia. Kita berduka atas hal ini. Kemudian kita juga melihat ini sebagai bentuk teguran atau pelajaran yang disampaikan kepada pihak pemerintah, di mana kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap para pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan wisata di Kabupaten Tapal Tengah. Sepaham yang saya tahu, persoalan ini itu di mana kapal memiliki muatan yang sudah over kapasitas, tidak sesuai dengan jumlahnya. iya betul. Kita melihat ini menjadi persoalan yang harus ditekankan, Bang. Jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Jangan gara-gara kita ngejar uh, target, kita ngejar jumlah pemasukan yang besar, kita tidak memperhatikan safety daripada usaha kita. Kita mengesampingkan persiapan-persiapan yang matang dalam menjalankan usaha pariwisata ini. Khususnya kawan-kawan kita yang berada di sektor wisata yang punya kapal di Kabupaten Tapal Tengah. Jadi Nah, sepengetahuan, kita berharap ya, kepada pemerintah oke lanjut lanjut lanjut. supaya ini menjadi perhatian. Kira-kira begitu, Bang. Ya, kalau sepengetahuan Bung Raju sendiri, kan sebenarnya kalau usaha-usaha jasa pelayaran itu, terutama jasa pariwisata, itu kan harusnya kan ada prosedur ya, prosedur.
Prosedur ini dalam artian misalnya ya jumlah minimal penumpang, kelaikannya, kelayakannya. Dan ini kan kapal yang tenggelam ini kapal tempel ya, yaitu kapal yang ditempelin mesin begitu ya sederhananya. Jadi sebenarnya kapasitas yang paling ideal untuk kapal tempel ini berapa sebenarnya sehingga akhirnya Iya. kalau kata apa pihak Polres setempat ya itu ada human error, ada kelalaian gitu, ada pemaksaan penumpang sampai 38 orang. Jadi idealnya sebenarnya berapa? Idealnya itu sepanjang yang saya tahu 20 Bang. dua Hmm, puluh dua orang puluh dan orang ya, ya. muatan kapal itu memiliki kapasitas 20 Oh, berarti 20 orang. Ini berlebih kan 18 orang ya. berita yang kita baca, Mm-mm. itu lebih Bang, Hmm. lebih. Jadi dia dikategorikan over kapasitas. Iya, iya betul. Memang berdasarkan berita-berita online juga demikian ya. Dan sebenarnya siapa sih yang mengawasi untuk memastikan bahwa setiap kapal itu berangkat sesuai dengan jumlah yang pas begitu? Apa selama ini tidak ada pengawasan atau bagaimana gitu? Ya betul. Ini yang makanya saya katakan tadi bahwa ini menjadi teguran bagi pihak pemerintah menurut saya. Karena yang bertanggung jawab dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dalam hal ini itu oleh Dinas Pariwisata. Kita juga ikuti beberapa perkembangan informasi bahwa adanya jawaban dari pihak Dinas Pariwisata kemarin melalui Sekretaris Pariwisata kalau saya tidak salah, tidak ada kaitannya dengan kita. Hal ini saya rasa menjadi pernyataan yang keliru. Iya. Padahal seyogianya itu menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata memastikan bahwa semua pengusaha pelaku usaha di bidang kapal stempel ini benar-benar terkoordinasikan, terkomunikasikan dengan pemerintah. Sehingga disitulah uh, perlunya manajemen pemerintah terhadap pelaku usaha pariwisata ini. Di situ harus menjadi catatan bagi kita kurangnya pengawasan ini. Jadi ke depan perlu pemerintah untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak pelaku pariwisata di kawasan Timur Tengah khususnya yang memiliki kapal stempel. Dan kita dengar juga ini kontribusi daripada uh, pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tapul Tengah itu perlu ditanyakan. Nah, Itu sebelum sampai ke sana kan memerlukan manajemen yang harus baik. iya, iya, iya betul lah. Itu betul betul. Jadi maksudnya begini, artinya memang berarti selama ini pelaku-pelaku usaha kapal pariwisata yang ada di sana itu dia automatically ya, artinya mereka berjalan sendiri ya, tanpa ada regulasi dari pemerintah yang bisa memantau aktivitas mereka selama ini, apakah sudah layar atau tidak begitu ya, Bung Raju? Ya begitu. Jadi peristiwa ini Bang mengkonfirmasi bahwa selama ini aktivitas daripada kawan-kawan kita pemilik kapal stempel ini itu memang tidak terkoordinasi kepada pemerintah. Sehingga jawaban daripada sekretaris pariwisata kemarin menunjukkan bahwa gagalnya pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dalam hal ini yang bergawe itu adalah Dinas Pariwisata dalam berkomunikasi dengan pelaku-pelaku usaha pariwisata. Itu cukup mengkonfirmasi, Bang. Berarti berarti kebijakan Bupati Tapteng mencopot Kadis itu udah pas ya? Kabarnya udah dicopot ya? Sudah informasi yang saya dengar, beliau sudah dicopot uh, beberapa waktu yang lalu dan sudah dinonjolkan. Oh ya. Tapi itu belum cukup untuk menjadi jawaban atas peristiwa ini menurut kita, Bang. Kita Oh ya. juga tidak serta-merta menjadikan itu menjadi jawaban yang pas. Sudah dicopot kadisnya, jadi nggak perlu lagi. Nggak begitu, Bang. Justru ini harus benar-benar dilakukan evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dalam hal ini khusus Dinas Pariwisata agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian penataan daripada administrasinya lebih jelas, manajemennya lebih jelas, apa hak dan kewajiban daripada setiap kawan-kawan yang memiliki usaha yang berkaitan dengan pariwisata khususnya pemilik kapal stempel ini dan apa yang menjadi kewajiban itu perlu supaya teratur dia. Bagaimanapun ceritanya, pariwisata di Kabupaten Tapal Tengah itu dikelola juga tidak muluk-muluk selain daripada membantu ekonomi masyarakat, juga sebagai sumber PAD daripada pemerintah Kabupaten Tapal Tengah. Makanya kita sarankan pemerintah Kabupaten Tapal Tengah untuk segera mungkin
memperbaiki manajemen pemerintah Kabupaten Tapal Tengah dalam melihat peluang uh, usaha di lautan ini. Iya, oke, baik. Kemudian pasca kejadian tempo hari, menurut Bung Raju, ada pengaruh nggak terhadap kunjungan wisatawan ke Tapteng? Boleh diulangi, Bang? Ya, maksudnya, Putus-putus soalnya. ya, pasca pasca peristiwa tempo hari yang memakan korban jiwa, kira-kira ada pengaruh nggak terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tablo Tengah? Mengingat kan yang jadi korban tempo hari itu kan dari Kabupaten Asahan ya, kalau tidak salah. Ada pengaruh nggak kunjungan wisatawan kita di sana? Ya, sejauh yang saya lihat, Bang, memang mengalami penurunan. Ya ini hal yang wajar menurut saya, karena adanya ketakutan uh, wisatawan hal ini terjadi kembali. Ada penurunan. Makanya kita tekankan kepada pihak pemerintah. Kita sama-sama mengetahui bahwa uh, laut, wilayah laut Sibolga dan Tapanuli Tengah itu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan sampai pengelolaannya gagal hingga membuat para wisatawan berpikir dua kali untuk datang kemari. Kita tawarkanlah hal-hal yang menjanjikan keselamatan dan kenyamanan daripada wisatawan, sehingga mereka tidak memiliki rasa takut dan cemas. Tentu kita harapkan ke semua pihak agar kembali mempromosikan wilayah wisata kita, dan semua pihak juga sama-sama mendorong pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah lebih memiliki kesiapan yang matang di semua leading sektor. Kira-kira begitu. Oke, baik, Bung Raju. Sekarang kan persoalan ini sudah ditangani oleh Polres Tapteng ya. Sejauh mana menurut Anda me- masalah ini harus tuntas? Kan kadang-kadang kita damailah atau tiba-tiba senyap begitu saja. Kalau untuk persoalan ini sepenting mana sehingga harusnya persoalan ini harus tuntas gitu. Ya, menurut saya ini sangat penting untuk segera diselesaikan. Dan Mhm. harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ya, Supaya ke depan, semua pihak-pihak atau pelaku usaha di bidang stempel, uh, khususnya stempel yang sama jenisnya dengan yang berada di posisi yang tenggelam kecelakaan kemarin ya, kemarin, itu betul. tidak terjadi kembali. Mhm. Maka perlu ada proses hukum yang jelas agar menjadi, ya, teman-teman, harus ada proses hukum yang jelas supaya tidak ada lagi uh, para pengusaha-pengusaha yang nakal untuk mencoba-coba dan lain sebagainya. Tinggal lagi pun pemerintah dalam hal ini harus benar-benar ikut serta mendorong proses hukum ini. Karena bagaimanapun ceritanya, ya kadang semacam para pelaku usaha juga agak sulit untuk berkomunikasi kan. Maka dengan peristiwa ini, dengan adanya penegasan hukum, semua pihak harus benar-benar profesional. Ya, ya, oke, sip. Eh Bung Raju, menurut Anda ya sampai sejauh ini ya, sebenarnya seserius mana sih Pemkab Tapteng itu mengelola kawasan wisatanya, sudah serius atau bahkan abai, itu menurut Anda sebenarnya bagaimana sih? Kita masih uh, melihat pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini mengurusi pariwisata di Kabupaten Magelang itu masih kurang serius. Apa buktinya? Kita juga masih menemukan adanya tempat-tempat wisata yang masih memiliki karcis ilegal. Kemudian Mhm. kita masih melihat banyaknya pelaku-pelaku usaha yang tidak terintegrasi dengan pihak pemerintah kabupaten Mhm. kota, Kabupaten Tapal Tengah. Jadi ini yang menurut kita menjadi dasar kenapa kita katakan pihak pemerintah belum serius, Bang. Oh, itu seperti kasus yang di objek wisata baru di Pandaratan ya, yang tidak yang pakai tiket ilegal itu ya. Iya, betul, Bang. Nah, Hmm. ini kan mengkonfirmasi bahwa pemerintah dalam hal ini gagal mengintegrasikan seluruh uh, objek wisata baik pelaku kepada tubuh pemerintah itu sendiri. Nah, sehingga banyak yang memanfaatkan banyak tiket-tiket liar di luar dari uh, administrasi pemerintah Kabupaten Tapal Tengah. Iya, iya, betul.
Itu juga ada, saya juga kebetulan pernah ke Kalimantung itu juga kita sampai di sana dipungut biaya besar sampai 50 sampai 100 ribu, tapi kita tidak diserahi karcis gitu ya, tidak diserahi tiket masuk yang sah dari pemerintah, sehingga memang bisa saja ada potensi kerugian keuangan, kerugian negara di situ ya, karena memang objek wisata Kalimantung itu sendiri menjadi objek wisata yang sangat favorit, tapi memang tidak terintegrasi seperti Bung Raju sampaikan tadi gitu ya. Iya, betul, Bang. Ya, ini juga menjadi kecurigaan kita. Jangan-jangan, Hmm. ini jangan-jangan. Kita menduga ada oknum-oknum tertentu yang dengan jabatannya memakai kekuasaannya untuk menjadikan itu keuntungan pribadi. Kita nggak tahu. Ya siapa yang nyuruh orang buat tiket ilegal? Iya, iya. Kenapa seberani itu dia? Tentu Iya, kita juga mencurigai jangan-jangan ada perintah lain kan? iya. Kecurigaan kita. Nah, tinggal lagi kemudian dalam hal ini saya juga menitipkan pesan melalui obrolan ini kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Tapal Tengah yang saya yakini mampu menyelesaikan uh, carut marut perkara wisata di Kabupaten Tapal Tengah ini. Uh, Perlu adanya pengawasan terhadap kepala dinas pariwisata ini. Karena mengapa? Saya lihat banyak sekali itu tempat-tempat objek wisata yang ditempati oleh masyarakat. Lalu pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, ini mereka bayar tidak, sewa tidak tempat itu? Kalau sewa uangnya kemana? Ya macam tiket-tiket pariwisata yang ada di Kabupaten Tapal Tengah. Lah kalau mereka bayar, uangnya kemana? Jangan sampai hasil daripada pariwisata kita masuk ke kantong pribadi. Ini yang jangan sampai ada orang yang menggunakan kekuasaannya, ada orang yang menggunakan pangkat dan jabatannya, kemudian menguntungkan dirinya sendiri. Ini yang perlu kita awasi. Dan saya berharap, juga saya meyakini Pak PJ Bupati Kabupaten Tapal Tengah mampu menyelesaikan sarut marut perkara pariwisata di Kabupaten Tapal Tengah ini. Oke, baik. Bung Raju, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita pada hari ini. Apa sebenarnya, ini mungkin menjadi closing statement Anda ya. Harapan Anda terhadap pengembangan wisata di Tapteng itu, kira-kira gitu. Poin pertama harapannya adalah pemerintah Kabupaten Tapal Tengah lebih tegas kepada setiap pelaku uh, wisata yang ada di Kabupaten Tapal Tengah, baik itu dari segi manajerial, baik itu dari segi profesionalisme dalam bekerja, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, itu ditekankan. Dan poin kedua, kita ketahui bahwa bank wisata laut kita ini menjadi aset terbesar bagi kita, yang mendatangkan sejumlah PAD. Jangan sampai objek wisata kita ini terkotori. Maksud kita di sini adalah kita juga masih melihat ada pukat-pukat trawl, pukat bom yang masih beraktivitas di wilayah laut dekat dengan bibir pantai, dekat dengan pulau. Jangan sampai ini kemudian merusak objek wisata kita dan kemudian membuat citra pariwisata kita rusak. Nah, jangan sampai ini menjadi teguran bagi aparat penegak hukum. Nah, harus ikut bekerja sama dalam membangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, kemudian poin terakhir yang ingin kami sampaikan adalah semoga pemerintah Kabupaten Tapal Tengah melalui peristiwa ini semakin menjalankan profesionalismenya untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke, baik. Kira-kira Terima begitu. kasih. Oke, Bung Raju, mantap sekali ya. Pikiran-pikiran Anda ini, saran-saran konstruktif ini kita harapkan didengar oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan mudah-mudahan itu membawa perubahan dalam tata kelola pengembangan kawasan wisata di Tapteng karena kita tahu memang Tapteng itu sangat potensial, memiliki pantai yang sangat panjang, pulau-pulaunya juga sangat eksotis gitu. Terima kasih sekali lagi Bung Raju. Mudah-mudahan Anda tidak jenuh jika di lain waktu kami ajak berdiskusi berbagai macam persoalan yang terjadi di Sibolga ataupun Tapal Tengah. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Demikian obrolan kami dengan Bung Raji Firmanda, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tapulu Tengah terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Tapulu Tengah itu sebenarnya tanggung jawab siapa. Karena memang pada saat ini pasca peristiwa tempo hari itu saling lempar-lempar ya, bukan tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab kalian dan sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan sebenarnya itu tanggung jawab siapa. Dan semoga diskusi tadi mengedukasi kita dan wisata di Tapteng itu semakin maju. Saya Samsul Pasaribu,
dengan narasumber tadi Bung Rajo Firman Dahuta Galung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.